Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan film petualangan lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Journey to the Mysterious Island. Film ini bercerita tentang petualangan beberapa orang yang masuk ke dalam sebuah pulau misterius. Di dalam pulau tersebut, mereka semua melihat pemandangan atau tempat yang sangat indah dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Oke, biar nggak berlama-lama, saya mulai aja videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Adegan film ini dimulai dengan aksi seorang pengendara motor yang berusaha untuk kabur dari kejaran beberapa polisi. Dia sampai berbelok masuk ke pekarangan rumah warga dan pelariannya harus berakhir saat ia beserta motornya mandi bareng di kolam renang orang lain. Ternyata pengendara motor tersebut adalah Sean Anderson yang langsung diringkus oleh polisi bersama dengan motornya. Gak lama kemudian, datang seorang pria bernama Hank yang merupakan ayah tiri dari Sean. Dia menerima informasi dari salah seorang polisi kalau Sean telah menerobos masuk ke dalam fasilitas satelit. Dan sekarang, Hank harus menolongnya agar Sean tidak ditahan di dalam penjara karena telah berbuat onar. Sesampainya mereka di rumah, Sean masih saja nggak mau bercerita tentang persoalannya yang sampai harus berurusan dengan polisi. Lalu Sean masuk ke dalam kamarnya dan segera mengecek selembar kertas yang bertuliskan sebuah pesan. Keesokan harinya, Hank berusaha melakukan pendekatan pada Sean yang terlihat sangat sibuk mengerjakan sesuatu. Di sana, Hank menanyakan soal beberapa kalimat di sebuah kertas yang terlihat seperti sandi Morse baginya. Sean pun bercerita kalau ia mendapatkan pesan radio dari seseorang yang entah dari mana asalnya. Hal itu membuat Sean harus membobol fasilitas satelit agar ia lebih jelas untuk mendengarkan pesan yang diucapkan oleh orang tersebut. Karena Sean terlihat serius, akhirnya Hank ikut membantunya untuk memecahkan teka-teki yang terdapat dalam tulisan tersebut. Ternyata tulisan itu berisi informasi tentang sebuah pulau misterius yang nyata hingga membuat Sean menunjukkan sebuah buku yang pernah ia baca. Lalu Hank meneruskan petunjuk berikutnya yang mengarah pada dua buku fantasi lainnya. Jadi sekarang mereka memiliki 3 buah buku yang sama-sama menceritakan tentang pulau misterius. Karena ketika buku itu memiliki peta yang sangat berbeda, Hank menggunakan keahliannya yang dulu pernah ia pelajari untuk menemukan lokasi dari pulau misterius itu. Ketika mereka mengecek koordinatnya, ternyata mengarah pada lautan yang jaraknya 100 mil dari sebuah pulau kecil yang bernama Palau. Hal tersebut membuat Sean sangat bersemangat untuk segera berangkat menuju Palau. Tapi sayangnya Hank tidak setuju karena Sean harus tetap bersekolah. Di sini Sean tetap ngotot ingin berangkat ke sana dan menjelaskan kalau pesan radio yang ia dapatkan ternyata dari kakeknya bernama Alexander Anderson yang kemungkinan besar sedang berada di pulau misterius. Pada malam harinya, Hank bertanya tentang kebenaran Alexander pada Elizabeth. Di sana Elizabeth menjelaskan kalau Sean sangat mengagumi kakeknya yang merupakan seorang petualang. Hal tersebut membuat Hank memiliki ide untuk memperbolehkan Sean pergi menemukan kakeknya. Dan keesokan paginya, Hank datang menemui Sean di kamarnya untuk memberikan kejutan berupa 2 tiket menuju ke Palau. Sesampainya di Palau, mereka berbicara pada seorang tour guide di sana untuk menyewa kapalnya. Namun ketika Sean memperlihatkan tujuannya, orang itu langsung menolaknya karena lokasi tersebut hanya ada sekumpulan badai dan kuburan bagi banyak kapal. Sean yang ngotot ingin membayarnya dengan upah $1.000, tiba-tiba didengar oleh tour guide bernama Gabato yang langsung menghampiri mereka. Tanpa banyak bertanya, Gabato dengan senang hati mengajak mereka ke kendaraannya yang ternyata sebuah helikopter tua. Gabato juga memiliki putri yang sangat cantik bernama Kailani dan membuat Sean menjadi terpesona. Di sini Kailani juga menolak tawaran mereka saat mengetahui lokasi yang ingin dituju oleh Sean. Tapi Gabato mencoba meyakinkan putrinya kalau ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar biaya sekolahnya. Dan akhirnya mereka berempat berangkat menuju ke lokasi tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Hank dan Gabato tiba-tiba melihat badai di depan mereka yang diyakini Sean kalau pulau misterius itu berada di dekat sana. Karena terus mendekati koordinat yang ingin dituju, mereka juga melihat angin topan yang sangat besar dan membuat semua orang menjadi panik. Tapi Sean yang terus ngotot karena percaya pada bukunya, menyebabkan Gabato terlambat menghindar dan akhirnya mereka semua tersedot ke dalam angin topan tersebut. Setelah kejadian tadi, mereka semua masih hidup dan terdampar di sebuah pulau sesuai dengan apa yang tertulis di buku milik Sean. Lalu Hank menyuruh mereka untuk mengumpulkan barang bawaan yang masih utuh dan segera pergi mencari tempat berlindung. Di sana tiba-tiba Sean melihat sebuah gua dan mengajak semua orang untuk masuk ke dalamnya.
Dan ketika mereka keluar dari gua tersebut, akhirnya mereka dapat melihat pulau misterius yang sangat indah berada di depan mata mereka. Di pulau misterius itu, mereka juga mendapati hewan-hewan yang berukuran terbalik dari aslinya. Kupu-kupu yang biasanya berukuran kecil, di sini menjadi berukuran besar. Begitu juga dengan gajah yang mereka temui di sana menjadi berbadan kecil. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat berlindung, dan Hank gak sengaja memecahkan bebatuan di sana yang ternyata adalah sekumpulan telur. Hal tersebut membuat mereka semakin khawatir karena melihat induk kadal yang sedang tertidur di dekat sana. Ketika mereka berusaha berjalan dengan sangat hati-hati, Gabato malah menginjak salah satu telur yang membuatnya masuk ke dalam sana. Kejadian itu membuat induk kadal menjadi terbangun dan langsung mengejar mereka semua yang kemudian berlari ke dalam hutan. Karena Kailani dan Gabato ketinggalan di belakang dan hampir dimakan, Shan berusaha mengalihkan perhatian kadal tersebut agar mengejarnya. Tapi pelarian mereka harus terhenti karena kadal itu menghadang mereka dan berhasil membuat mereka terpojok. Sebelum mereka dimakan, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang disusul dengan jebakan kayu yang langsung menghantam kadal tersebut hingga jatuh lemas. Lalu muncul seseorang yang menyelamatkan mereka semua yang ternyata adalah Alexander Anderson. Setelah kejadian tersebut, Alexander mengajak mereka semua untuk menuju ke rumah buatannya di atas pohon. Semua barang-barang yang ada, sebagian besar didapatkan dari sisa bangkai kapal layar yang ia gunakan untuk mencari pulau misterius ini. Di sana Alexander juga memiliki peralatan radio yang bisa digunakan untuk mengirimkan sinyal. Tapi ketika Kailani ingin menggunakannya, Alexander mengatakan kalau mereka harus menunggu selama 14 hari agar satelit komunikasi berada di posisi yang tepat. Lalu Alexander menyuruh mereka semua untuk beristirahat karena besok ia akan menunjukkan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keesokan paginya, Alexander mengajak mereka semua berjalan ke dalam hutan hingga menemukan tempat yang sangat indah. Di sana Sean dan Hank baru menyadari kalau sekarang mereka semua telah berada di Atlantis yang sering dikatakan sebagai kota yang hilang. Menurut penjelasan Sean dan Alexander, seharusnya Atlantis berada di bawah laut. Tapi karena siklus yang terjadi 140 tahun sekali, Atlantis muncul ke daratan. Dan menurut Alexander akan tenggelam kembali ke dasar lautan 14 tahun kemudian. Masih di tempat yang sama, Hank gak sengaja menemukan air laut yang ada di Atlantis dan mengatakan kalau pulau ini akan segera tenggelam. Hank juga menjelaskan kalau air laut masuk dengan cepat melalui retakan lapisan tanah. Dan menurut perhitungannya, mereka hanya memiliki waktu 3 hari untuk segera keluar dari pulau tersebut. Saat itu juga Sean dan Alexander menjadi ingat buku karangan Jules Verne tentang sebuah kapal selam milik Kapten Nemo yang bernama Nautilus. Kemudian gak jauh dari sana, Alexander yang sudah pernah menjelajahi seluruh pulau dapat dengan mudah menemukan kuburan Kapten Nemo untuk mengetahui di mana ia menyembunyikan kapal selamnya. Karena lubang kuburan itu sangat sempit, akhirnya hanya Kailani yang dapat masuk ke dalam kuburan tersebut dan menemukan tengkorak Kapten Nemo yang sedang memegang sebuah buku. Lalu saat Kailani mendapatkan buku tersebut, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuatnya panik. Beruntung Kailani berhasil merangkak keluar dengan cepat sebelum jalan keluarnya tertimbun akibat gempa. Menurut keterangan dari buku catatan Kapten Nemo, Alexander mendapatkan informasi kalau Nautilus disembunyikan dalam sebuah gua yang berada di bawah karang Poseidon. Tapi karena mereka tidak memiliki banyak waktu, akhirnya mereka semua setuju untuk mengambil jalan terdekat menuju ke sana dengan menelusuri tengah pulau yang sangat berbahaya. Di tengah-tengah perjalanan, lagi-lagi terjadi gempa bumi yang disebabkan oleh gunung berapi di dekat sana. Dan mereka semua mendapati abu vulkanik dari gunung berapi itu yang ternyata berupa emas murni. Kejadian itu membuat Sean teringat bukunya yang bertuliskan tentang pulau harta karun dan ingin mencari emasnya. Sayangnya ide Sean ditentang oleh Hank karena mereka semua harus lebih fokus untuk menemukan Nautilus agar bisa keluar dari pulau tersebut. Kemudian saat melanjutkan perjalanan, Hank merasa tidak yakin mereka berjalan di arah yang benar setelah melihat tebing yang sangat tinggi di depan mereka. Di sana, Alexander mendapatkan sebuah ide untuk menunggangi lebah agar perjalanan mereka menjadi lebih cepat. Dan ternyata ide tersebut membuat mereka semua dapat melihat pemandangan yang sangat indah di pulau misterius. Tapi tiba-tiba Gabato terkena kotoran burung yang berasal dari burung pemakan serangga dan langsung ingin memangsa mereka. Saat mereka masuk ke dalam hutan, ternyata mereka semua dikejar oleh 3 ekor burung hingga membuat Sean terpisah dari yang lainnya. Lalu Alexander dan Hank yang masih dikejar 2 ekor burung
memiliki rencana untuk berpisah dan memutar dengan tujuan menabrakkan kedua burung tersebut satu sama lain. Sedangkan Shan yang terpisah disenggol burung yang mengejarnya hingga membuat Kailani jatuh dari lebahnya. Beruntung Shan datang tepat waktu untuk menolongnya sebelum Kailani benar-benar jatuh ke tanah. Kemudian Shan menurunkan Kailani dari lebahnya dan berusaha memancing burung tersebut untuk mengikutinya ke sarang laba-laba yang sangat besar. Ternyata usaha Shan itu berhasil, tapi sayangnya Shan malah terkena batang pohon hingga membuatnya terjatuh dan mengalami cedera pada kakinya. Karena kejadian tersebut, Shan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga ia harus dibantu oleh Hank dan Alexander. Kemudian pada malam harinya, Hank dan Alexander berusaha membantu Shan untuk mengobati dan membalut kakinya, agar Shan dapat berjalan kembali untuk meneruskan perjalanan mereka. Di tempat lain, Kailani dan Gabato yang sedang mencari persediaan air minum, sedikit berbicara tentang keinginan Kailani untuk kuliah. Di sana, Kailani menjadi ragu karena mengetahui kalau sang ayah tidak memiliki cukup uang untuk menyekolahkannya. Tapi Gabato yang sangat mencintai putrinya berjanji kalau ia akan mendapatkan uang yang banyak agar putrinya bisa kuliah. Keesokan paginya, Shan membangunkan semua orang setelah melihat air laut yang sangat cepat naik ke permukaan tanah. Lalu saat mereka akan berangkat, Kailani tidak dapat menemukan Gabato yang seharusnya tidur di sebelahnya. Hal tersebut membuat Kailani ingat ucapan Gabato tadi malam dan menjadi curiga kalau sang ayah pergi untuk mencari emas di dekat gunung berapi. Lalu Alexander menawarkan diri untuk menemani Kailani yang ingin mencari ayahnya, sedangkan Hank dan Shan harus meneruskan perjalanan mereka untuk menemukan Nautilus. Sesampainya Hank dan Shan di tempat tujuannya, mereka harus mencari ide untuk menyelam dan mencari Nautilus yang menurut perkiraan Hank berada di tengah laut. Di sini Hank memiliki ide untuk membuat tangki selam dari beberapa kantong plastik agar mereka memiliki sedikit persediaan udara. Akhirnya mereka berdua melompat dari atas tebing dan berenang agak dalam hingga berhasil menemukan Nautilus. Tapi ketika mereka ingin membuka pintu kapal selam tersebut, tiba-tiba datang seekor belut listrik raksasa yang ingin memangsa mereka. Beruntung mereka berdua berhasil menghindar dan segera masuk ke dalam Nautilus. Oke, adegan berpindah sebentar ke Gabato yang gak sengaja terjatuh dari tanah menurun dan menemukan sebuah bongkahan emas yang ada tepat di depannya. Gabato pun terus berusaha menggali tanah di sana hingga terlihat emas tersebut lebih besar daripada badannya. Lalu Kailani yang berhasil menemukan ayahnya berusaha untuk menghentikan Gabato karena mereka harus segera pergi dari tempat tersebut. Oke, adegan balik lagi ke Hank dan Shan yang sudah ada di dalam Nautilus dan berusaha untuk menyalakannya. Karena kapal tersebut nggak mau menyala, Hank pun mengecek ke dalam ruangan mesin dan melihat baterai dari kapal selam itu harus diisi ulang menggunakan tegangan listrik yang sangat kuat. Hal tersebut membuat mereka berpikir untuk meminta sedikit listrik dari seekor belut listrik yang hampir memakan mereka berdua. Lalu mereka berdua memasangkan kabel pada baterai tersebut dan menyambungnya pada sebuah tombak yang dibawa oleh Hank. Akhirnya, Hank yang keluar dari Nautilus menggunakan peralatan untuk bernapas, melemparkan tombaknya mengenai belut itu hingga listrik bertegangan tinggi berhasil menyalakan mesin Nautilus. Di tempat lain, Alexander, Gabato, dan Kailani yang telah sampai di pinggir laut, tiba-tiba mengalami gempa bumi dan retakan tanah akibat dari gunung meletus. Akhirnya, mereka bertiga terjatuh ke dalam laut karena semua daratan telah habis tenggelam terkena gelombang. Tiba-tiba Gabato melihat sedikit cahaya dari dalam laut yang ternyata berasal dari Nautilus dan langsung menyelamatkan mereka bertiga. Tapi karena di dalam laut masih banyak bebatuan yang menghalangi jalan mereka, Hank memberikan kemudi kapal pada Gabato, sedangkan ia pergi ke belakang untuk mengisi misil pada senjata Nautilus. Lalu Shan menembakkan misil tersebut ke batu besar yang menghalangi jalan di depan, dan akhirnya mereka semua benar-benar bisa selamat dari pulau misterius. 6 bulan kemudian, Kailani yang baru tiba di rumah Shan mendapatkan telepon dari ayahnya yang merasa khawatir dengan keadaannya di Amerika. Sekarang Gabato sudah menjadi orang kaya karena usahanya sukses berkat banyaknya wisatawan yang ingin berjalan-jalan menggunakan Nautilus. Lalu saat Elizabeth memberikan sebuah surat kepada Shan yang berulang tahun, tiba-tiba Alexander datang untuk memberikan kejutan kepada cucunya. Di sana Alexander juga memberikan Shan hadiah berupa sebuah buku yang berjudul Dari Bumi ke Bulan atau From the Earth to the Moon.
Siapa tahu mereka sekeluarga ada rencana piknik ke bulan suatu saat nanti. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.